sesuai dengan statuta. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Seraya memanjatkan puji syukur, kami mengharapkan saudara-saudara agar dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan dalam upaya turut serta memajukan penandatanganan Jimbar sini Pak. seluruh pengurus Federasi Futsal Indonesia dengan Ketua Persatuan Sepak ya. Langsung wawancara gantian biar enggak 2 kali. Ayo. Silakan. Ya Pak Rektor, gimana untuk pelantikan para pengurus Federasi Futsal pada hari ini? Ya senang lah, karena dalam mensinkronisasi semua kebijakan yang menuju Garuda mendunia, ya kita harus konsolidasi total. Tidak bisa kita semua berjalan sendiri-sendiri. Apalagi saat ini pemerintah di bawah Bapak Presiden Pak Prabowo sendiri sudah punya komitmen untuk menengah dan jangka panjang supaya tidak hanya sepak bola, futsal, dan lain-lainnya itu bisa menuju prestasi yang lebih baik. Ya, alhamdulillah rezeki anak soleh yang di belakang saya ini. Kemarin belum dilantik sudah dapat juara AFF setelah 14 tahun, tepuk tangan. Tapi artinya harapan masyarakat kan pasti bagaimana bisa dipertahankan atau ya peringkat dunia kita lebih baik lagi. Jadi bukan pekerjaan yang mudah. Biasanya merebut lebih mudah daripada mempertahankan. Dan insya Allah kami dari PSSI mendukung total ya organisasi futsal yang saat ini dipimpin oleh Pak Michael dan jajarannya supaya kita bisa benar-benar memastikan programnya berjalan baik. Itu yang saya sampaikan. Ada target khusus Pak dari PSSI untuk FFI? Tadi udah mempertahankan AFF ya, dan kalau bisa prestasi dunia lebih baik lagi. Apalagi saya dengar kemarin laporan akan ada rencana kejuaraan juga Asia rencana Iya, Pak. di tahun 2026. Jadi ya kembali itu secara syah langsung menjadi tuan rumah kan. Iya, Pak. Jadi timnya masuk, tetapi sama yang seperti saya sampaikan sebelumnya, waktu kita jadi U17 kejuaraan dunia waktu itu, ya kita tidak hanya jadi peserta karena tuan rumah, tetapi bagaimana pada pertandingan itu kita harus kasih lihat bahwa kita bangsa besar, kita bisa bermain sebaik-baiknya karena ini harkat dan martabat bangsa. Cukup? Pak Erick, kalau dukungan real untuk FFI sendiri jelang Piala Asia seperti apa Pak, terutama menjadi tuan rumahnya? Ya itu kembali, kalau kemarin kan kita terima kasih sudah didukung Pak Menpora dan pemerintah bagaimana kita punya program. Karena memang membuat tim nasional itu tidak bisa dengan waktu yang pendek, ya, regenerasi, bagaimana standarisasi itu harus terus ditingkatkan sehingga mau tidak mau ya harus punya program yang mumpuni. Apalagi kalau nanti kita jadi tuan rumah AFC 2026, berarti di tahun 2025 mesti ada program-program bagaimana tim nasional futsal ini bisa tentu punya peringkat yang lebih baik di Asianya nanti hasilnya gitu. Cukup ya? Ya. Kasih Pak. Ya. Supaya kita bisa cari simulasi yang lebih baik itu ya tanggal 19 depan. Ya, ini biar apa?
Kepada seluruh pengurus Federasi Futsal Indonesia bisa kembali ke tempat yang telah kami sediakan. GSI, kita juga ada yayasan, ya kan, yayasan bola juga. Jadi kita benar-benar saling mendukung gitu. Bisa dibangun ya. Apalagi di support oleh yang benar. Saya nggak bilang apa, nggak boleh detail. Kemarin kan timnas Indonesia mengalami kekalahan melawan Jepang, namun kan banyak masyarakat yang memahami itu karena memang secara peringkat itu jauh kan. Tapi saya pribadi, kami semua melihat ada video Bapak itu masuk ke dalam ruang ganti dan memotivasi para pemain. Dari Bapak sendiri ada evaluasi nggak Pak terkait dengan pertandingan kemarin? Ya gini, kan yang selalu saya bilang, kita punya proyek besar, lolos Piala Dunia. Tidak mudah, kita tahu, tetapi saya tidak mau ketidakmudahan ini justru menurunkan semangat kita untuk berjuang habis-habisan. Dan saya tidak mau belum selesai itu kita pantang menyerah. Nah, kemarin saya lihat momennya pas, karena kita masih punya 5 pertandingan. Ada 3 di kandang, 2 tentu away. Artinya kalau kita bisa 9 poin masih bisa. Nah, ini yang saya dorong, ya kan, bagaimana di pertandingan dengan Saudi ini menjadi sebuah kunci. Ya kan, sebenarnya ada beberapa kunci yang kemarin hilang, salah satu lawan China. Ya, kalau lawan Bahrain no comment lah, ya. Nah, ini yang saya ingin pemain, pelatih semua berintrospeksi diri bahwa mereka masih percaya tidak dengan proyek ini. Dan saya sembari dengan sebuah teguran positif, bahkan saya pesan juga introspeksi semua, karena dalam situasi seperti ini justru kita harus solid. Nah, itu yang saya tekankan sebenarnya kemarin. Kalau dari kacamatanya Pak Erik sendiri melihat para pemain ini, apakah motivasinya mulai pudar atau makin justru ingin membuktikan gitu? Ya, kalau saya melihat Ole yang kemarin datang setelah pertandingan saya bertemu, saya ajak bicara, dia justru ingin menjadi bagian sebuah rencana besar ini. Jadi dia masih confidence. Nah, saya harap pemain juga dan pelatih bisa memberikan yang terbaik untuk pertandingan Saudi ini. Karena ini benar-benar poin yang sangat dibutuhkan. Kalau harapan dari